Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian tafsir ya As-Sa'di yang memuat tafsir-tafsir ringkas, menyuguhkan ya kepada kita maksud-maksud inti ya dari ayat yang dibahas sehingga mudah-mudahan menjadikan kita lebih paham ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ya khususnya yang memang sering kita baca ya surat Al-Fatihah agar kita lebih paham. Kalau lebih paham berarti kita bisa lebih mentadaburi, merenungkan, menghayati ayat-ayat yang kita baca itu. Ya, dan tadabur itulah yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu adalah untuk ditadaburi. Ya. Liyadabbaru ya ayati agar ditadaburi ayat-ayatnya itu. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan orang yang punya pemikiran ya yang sehat, yang mendalam, yang mau berpikir secara mendalam, maka akan mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya itu. Setelah ditadaburi itu dia akan mendapatkan banyak ilmu dari ayat-ayat. Makanya berkembangnya ilmu-ilmu Islam ini sebetulnya melalui tadabbur. Ya, kalau tanpa tadabbur, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ya mentadabburi Al-Qur'an. Ya, kalau tanpa mentadabburi Al-Qur'an maka tidak akan muncul yang namanya ilmu ushul fikih misalnya. Karena Imam Syafi'i yang paling awal, yang paling pertama menulis ilmu ushul fikih ya itu karena mentadaburi ayat-ayat Quran. Ya, jadi tadabur Al-Quran itu bisa melahirkan, bisa menghasilkan banyak ilmu. Bahkan ilmu-ilmu yang belum ada sekalipun dengan tadabur itu bisa kita dapatkan. Ya. Nah, tentu tadabur itu diawali dengan memahami tafsirnya. Karena tidak boleh kita membayangkan, memikirkan, merenungkan ayat-ayat Quran ya sekehendak kita. Ya, maknanya itu dikira-kira. Oh, ya gini, oh gini gitu. Dikira-kira tanpa mengetahui ilmu tafsirnya itu malah jadi salah. Karena bisa jadi setan akan menggoda yang akan membayang-bayangi ya dalam pikiran kita bahkan pemahaman-pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Quran. Itu berbahaya. Ya, makanya salah orang belajar Quran cuma dilihat terjemah lalu dia simpulkan, lalu dia ambil kesimpulan bisa salah. Makanya perlu pelajari ilmu tafsirnya. Ya, karena kalau bisa jadi bisa dia memahami satu ayat, lihat terjemahnya ya secara parsial. Satu ayat itu tanpa dihubungkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ini sedang berbicara apa? Itu bisa fatal pemahamannya. Seperti misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan idza laqitumul ladzina kafaru fadar barriqab misalnya gitu di dalam surat Al-Anfal. Kalau kalian bertemu dengan orang kafir, penggal lehernya. Itu kan bahaya kalau dia hanya membaca satu ayat itu saja tanpa tahu maksudnya, tanpa tahu
itu dalam konteks apa, sedang membicarakan apa. Ya, dia baca satu ayat itu lalu diamalin, ketemu orang kafir langsung dipenggal. Itu kan bahaya. Belajar Quran hanya dengan sekehendak dia. Quran ada ilmunya, ya, ilmu tafsir yang makanya perlu kita pelajari itu supaya kita paham maksud-maksud dari ayat-ayat Quran itu, supaya kita tidak salah paham terhadap ayat-ayat Quran. Karena justru orang-orang yang sesat sekalipun mereka berdalil dengan ayat Quran. Orang-orang sesat itu, ya, orang-orang Khawarij misalnya yang keluar dari kekhalifahan Islam, ya, itu kan mereka berdalil dengan ayat. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya benar itu ayat. Ya, tapi dipahami secara salah. Jadi dianggapnya hukum itu milik Allah, lalu manusia tidak boleh menentukan hukum dalam arti memutuskan suatu perkara. Padahal hukum Allah itu diterapkannya adalah kemudian dengan diputuskannya hukum melalui manusia yang menerapkannya gitu. Mereka kan orang-orang Khawarij itu ketika terjadi di zaman Ali, ya, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu dari situ mereka menggunakan ayat tapi dengan cara memahami secara salah. Lalu kata Ali apa perkataannya yang terkenal, kata beliau, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Jadi kata Imam Ali radhiyallahu anhu, itu adalah kalimat yang benar. Itu ayat Quran kan kalimat yang benar, tetapi dengan kalimat yang benar itu mereka memaksudkan suatu kebatilan. Jadi ayat Quran ini bisa dijadikan alat, ya, untuk kebatilan. Hanya dijadikan dalih gitu, ya. Dengan pemahaman yang salah. Ada orang yang gak peduli sama orang lain, tidak perlu berdakwah, tidak perlu, ya, yang penting dirinya sendiri selamat. Berdalil dengan Al-Quran, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, misalnya. Tidak memudaratkan kalian, ya, orang yang sesat, ya, jika kalian mendapat petunjuk. Jadi jadikan dalil, yang penting diri sendiri selamat, biarinlah orang lain. Tidak usah repot-repot ngasih tahu kepada orang lain. Nah, ini ditegur oleh Abu Bakar. Salah pemahaman ayat itu. Bukan begitu makna dari ayat itu. Ya. Begitu juga ketika jihad di zaman tabi'in itu ketika berperang, banyak yang tidak mau, ya, terjun perang karena mereka mengatakan menyebutkan ayat walatul hiku biaidikum walatulku biaidikum ila tahluka. Ya, jangan kalian melemparkan diri-diri kalian itu kepada kebinasaan. Jadi perang, kalau orang namanya perang pasti kan kemungkinannya cuma dua, membunuh atau dibunuh. Itu kan kebinasaan. Jadi dianggapnya kita jangan menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan. Itu secara salah memahami itu, bukan begitu maknanya. Makna kebinasaan itu adalah karena tidak mau berinfak. Baca ayatnya, walatul kubaydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu ditegur oleh Abu Hurairah di dalam hadis. Ya, Pak tabi'in yang salah dalam memahami ayat. Jadi sangat fatal kalau kita belajar Quran, ya, cuman beli, ya, terjemah Quran, baca sendiri, pahami sendiri, ya, salah.
Belajar kepada yang ahlinya, pada ilmu tafsir. Iya. Bahaya gitu. Ini bisa salah paham. Ya aliran sesat kan. Mereka memahami ayat-ayat secara salah. Ya perlu diluruskan pemahaman-pemahaman yang salah itu. Ya kita lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah sampai di ayat yang kedua. Karena kita menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya, ada yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Ya, ada juga yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Misalnya mazhab Malik ya, Imam Malik. Jadi ayat pertamanya alhamdulillah. Cuman tetap ya yang tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim sebagai surat dalam Al-Fatihah pun semua ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Lalu di mana satu ayatnya lagi? Kalau bismillahnya tidak dianggap. Ayat terakhirnya jadi bagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jumlahnya tetap 7. Kenapa? Karena Rasul yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu 7. Sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya Al-Fatihah. Jadi tetap 7. Walaupun basmalahnya tidak dianggap. Makanya ketika dalam sholat mengimami, ya seorang imam mengimami sholat, ada yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi yang tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim pun bisa kemungkinan 2. Satu, dia membacanya secara sir. Ya, yang kedua memang tidak membaca sama sekali. Kalau yang tidak membaca sama sekali berarti dia mengikuti kepada madhab yang menyebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah. Ya, seperti madhab Malik misalnya. Begitu. Jadi dengan mengetahui seperti itu kan kita jadi tahu. Jadi tidak langsung kalau lihat orang berbeda itu wah ini ya sesat gitu ya. Jadi harus tahu ya gitu. Itu berarti Ustaz kalau membaca bismillah itu untuk setiap surat memang tidak diharuskan sebetulnya. Kan kalau saya tadi kan orang baca Al-Fatihah bismillah itu karena dianggap sir gitu. Tapi kalau yang untuk ayat berikutnya itu bismillah itu sebetulnya nggak perlu dibaca ya? Dibaca untuk pemisah, Pak. Jadi makanya kita sebetulnya dalam hal ini lebih mengikuti mazhab Syafi'i sebenarnya dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim ini, yaitu bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Fatihah. Kalau termasuk surah Al-Fatihah, kalau tidak dibaca berarti tidak sah. Berarti kurang Al-Fatihahnya. Sedangkan Al-Fatihah kan wajib dibaca dalam sholat. Berarti tidak sah sholatnya kalau kita meyakini ya mengikuti madhab Bismillahirrahmanirrahim termasuk surah Al-Fatihah tapi tidak kita baca sama sekali, nggak sah sholatnya. Karena Al-Fatihahnya nggak lengkap. Ya kan gitu. Adapun di surat-surat lain itu sebagai pemisah, tidak termasuk bagian dari surat itu. Ya kan? Kecuali di surat apa? An-Naml. An-Naml kan termasuk ayat ya. Itu suratnya Nabi Sulaiman. Ya. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada di surat An-Naml itu. Itu termasuk ayat. Gitu. Dan jadi pemisah, Pak. Makanya hukumnya ya sunnah untuk pemisah itu, kecuali yang di Al-Fatihah tadi wajib. Ya. Kalau bagi mazhab Malik berarti tidak wajib. Sunnah aja, Pak. Membaca bismillah di sebelum Al-Fatihah karena dia tidak menganggapnya sebagai surah Al-Fatihah. Ya. Kalau ta'awud ada perintah khusus.
Ya kan? Idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir. Kalau kamu baca Al-Qur'an maka bacalah ta'awudz. Itu ta'awudz itu cukup di awal sekali saja. Ya di rakaat pertama kalau dalam sholat. Yang berikutnya tidak perlu lagi. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya, huwa yaitu as-sana'u 'alallahi, ya, pujian atau sanjungan kepada Allah bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan, wa bi af'alihi, dan dengan perbuatan-perbuatannya, ad-dairati, yang meliputi daerah, makanya daerah itu dari bahasa Arab. Ya, yang meliputi bainal fadli wal adli, antara keutamaan dan keadilan. Falahu, maka miliknya, ya, maka baginya, maka miliknya alhamdul kamilu, pujian yang sempurna, bijami'il wujuhi, dengan seluruh bentuknya. Iya, jadi alhamdulillah kan segala puji. Kenapa diartikan segala coba? Padahal kan kalau segala seluruhnya kan biasanya pakai kulu ya. Ini kan tidak ada alhamdulillah. Kenapa diartikan segala puji? Karena di situ ada alif lam. Alif lam itu ada pembahasan khusus, ada macam-macam alif lam secara makna, ya. Nah, ini diartikan segala seluruhnya. Disebutnya fungsi dari alif lam itu lil istighraq. Lil istighraq itu artinya bermakna keseluruhan. Mencakup jadi kalau misalnya alhamdulillah kan pujian, berarti seluruh pujian, segala pujian. Karena al itu bermakna istighraq, bermakna umum, mencakup keseluruhannya. Itu kan al itu kan tanda ma'rifah ya. Ya, tanda ma'rifah. Nanti ada pembahasan khusus di buku saya ada nggak ya tentang ma'rifah itu. Kalau tidak ada ya nanti yang dilanjutkan ya. Macam-macam ma'rifah, alif lam itu ada yang istighraq, ada yang lil ahdi. Ya, kalau lil ahdi itu berarti yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah diketahui. Ya. Jadi itu il istighraq. Jadi makanya diartikan segala puji, semua pujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Dia dari segala halnya. Nah, maka dikelompokkan ya, bagi pujian Allah itu meliputi apa saja. Ya, yaitu meliputi sifat-sifat kesempurnaan. Ya, dari segi sifat-sifat Allah semuanya terpuji. Ya, dan yang kedua perbuatan. Ya, ada sifat, ya, sifat-sifat dan ada perbuatan-perbuatan. Apa bedanya? Ada sifat Allah, ya ada perbuatan Allah, fi'lullah. Sifat ada af'al. Ini kan termasuk salah satu bagian dari tauhid ya, dan mentauhidkan Allah itu
dalam 3 aspek ya, tauhid rububiyah, kemudian uluhiyah dan asma wa sifat. Kalau rububiyah maknanya apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan. Enggak. Dalam hal perbuatannya. Perbuatan. Oh gitu. Perbuatannya dalam misalnya apa? Penciptaan, ya, pemilikan, kepengurusan. Dalam perbuatan yang berarti af'al ya maksudnya. Kalau uluhiyah enggak. Dalam ibadah. Ya, jadi maksudnya tauhid itu kan mengesahkan hanya Allah satu-satunya. Kalau rububiyah hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur, yang menguasai. Itu rububiyah. Kalau uluhiyah itu disebut juga tauhidul ibadah. Jadi mengesahkan Allah hanya satu-satunya Allah yang disembah, tidak ada yang lain, diibadahi. Memohon pertolongan kepadanya, berdoa hanya kepadanya, tidak boleh kepada yang lain. Kalau asma wa sifat maknanya apa? Tauhid asma wa sifat. Jadi Allah ya menetapkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang khusus tersendiri yang berbeda dari makhluknya. Ya, berbeda dari makhluknya. Ketika Allah disebut Maha mengetahui, mengetahuinya Allah berbeda dengan mengetahuinya makhluk. Nah, maka dibagi ada yang termasuk sifat, ada yang termasuk af'al. Bedanya apa? Kalau sifat itu kan selalu melekat, selalu ada. Ya, Allah alim. Dan nama-nama itu sudah tentu mengandung sifat. Ya, misalnya Asmaul Husna ya. Ar-Rahmanur Rahim, ya, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul. Itu kan nama-nama Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, nama yang baik itu sudah tentu mengandung sifat-sifat. Kalau alimun berarti bermakna bahwa Allah itu dzu ilmin, memiliki ilmu, sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan di tafsir ini. Ya, gitu. Rahimun berarti dzu rahmah, memiliki rahmat, kasih sayang. Itu namanya sifat. Ya, nah sekarang af'al itu adalah tidak melekat, dia sewaktu-waktu. Ya, misalnya apa? Af'al perbuatan Allah, af'al Allah, af'alullah. Ya menciptakan kan tidak selamanya menciptakan. Kan semuanya selalu muncul sebenarnya ada makhluk baru gitu. Yang kelahiran baru kan diciptaan juga sebetulnya. Iya. Kalau penciptaan itu termasuk af'al atau sifat? Af'al ya. Termasuk af'al kan, memberi rezeki, mengatur. Ya, termasuk nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan ya secara khusus. Misalnya Allah senang, Allah marah, murka, mengazab, gitu ya. Jadi itu termasuk apa? Yang jelas kita tidak tidak mengetahui secara hakikatnya, hanya berdasarkan yang Allah beritahukan kepada kita, ya kita yakini, kita terima tanpa memikirkan bagaimana, nggak bisa ya, tidak akan bisa terjangkau oleh akal kita. Jadi ada mencakup 2 hal ya, termasuk sifat dan termasuk af'al, perbuatan-perbuatan yang semuanya itu, dua-duanya itu terpuji. Baik sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya tidak ada kekurangan.
Ya, pada Allah itu semuanya adalah kesempurnaan sehingga layak untuk dipuji. Dan yang namanya pujian itu kan maknanya as-sana'u 'alal jamili alal jamilil ihtiyari ya. Ala jihati tabjili wa ta'zim. Itu makna alhamdulillah ini enggak disebutkan di sini. Jadi makna alhamdulillah itu adalah pujian kepada sesuatu yang bagus. Yang namanya memuji kan pada sesuatu yang bagus, yang baik. Kalau yang jelek ada nggak dipuji? Pujian tersebut bukan tujuan memuji, karena bisa saja sebaliknya mananya itu. Ya, kadang-kadang kan justru maksudnya adalah mencela tapi dengan pujian tapi maknanya mencela. Maksudnya kan kadang suka seperti itu. Ya. Tulisannya meni bagus ya gitu. Padahal menjelek. Ya. Nah, kalau alhamdulillah di sini memuji kepada sesuatu yang bagus. Artinya betul pujian yang asli yang betul-betul memuji. Ya, tapi yang terhadap sesuatu yang bagus yang ikhtiari, yang merupakan pilihan. Ya. Kalau ini juga kalau kepada manusia itu bisa asana ada satu lagi yang sedikit beda ya, ada asana itu sanjungan, ada al-madhu ini terbalik, ada alhamdu, ada al-madhu. Pujian juga. Ya, ada sana al-madhu, ada alhamdu, ini kebalik kan hurufnya. Ada al-madhu, ada alhamdu. Kalau alhamdu khusus hanya untuk Allah saja. Kalau as-sana'u al-madhu boleh untuk makhluk memuji. Tapi yang namanya pujian ini terhadap sifat ataupun perbuatan yang bersifat ikhtiari. Ikhtiari itu artinya dia bisa memiliki sifat itu, bisa memiliki perbuatan tersebut atas pilihan dirinya. Jadi kalau misalnya kepada manusia, orang tersebut punya sifat dermawan, ya kan? Punya sifat baik, itu kan pilihan dirinya. Dia bisa saja jadi orang yang pelit, yang kikir, bisa saja kan. Tapi pilihan dirinya memilih untuk menjadi dermawan. Itu disebutnya ikhtiari. Nah, kepada yang seperti itulah diberlakukan pujian. Pilihan diri ini. Adapun kepada yang sesuatu yang bukan pilihan, ya disebutnya ya sudah takdir. Misalnya orang tersebut ganteng, itu kan bukan pilihan dia. Ya, gitu. Ketampanan, kecantikan itu bukan pilihan dia, tapi memang sudah takdirnya seperti itu. Itu namanya tidak termasuk kepada pujian, tidak untuk dipuji kalau itu. Karena memang bukan termasuk pilihan dia. Gitu, ya. Nah, jadi ikhtiari itu maknanya seperti itu. Ala jihati tabjina, ini yang menjadi kekhususan untuk Allah. Memujinya itu dalam rangka mengagungkan Allah. Nah, ini khusus untuk Allah. Pujiannya itu beda. Jadi apa bedanya kita memuji kepada Allah dengan memuji kepada manusia? Jadi kalau memuji kepada Allah itu bedanya ya dalam rangka mengagungkan Allah. Itu, mengagungkan Allah. Kalau kepada manusia kan tidak dalam rangka mengagungkan. Ya, sesuai dengan proporsi. Ya, jadi itu makna pujian. Nah, sehingga pujian itu secara sempurna dari berbagai bentuknya. Jadi layak dipuji Allah Subhanahu wa taala itu.
Kemudian Rabbil alamin. Rabb ya, Rabb al-alamin. Ya, Rabb itu apa? Ar-Rabbu huwal murabbi. Murabbi yang mendidik, yang mengurus. Dari kata robba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata robba, ya, rob itu. Ya, misalnya didefinisikan oleh Imam Al-Baidawi misalnya mendefinisikan insya'u syai'i menyampaikan sesuatu ya secara perlahan-lahan hingga sampai kepada kesempurnaan. Tablighu syai'i ya ila kamalihi, ya intinya begitu mananya itu. Sampai kepada batas kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan sebagai Rabbul Alamin, yang mengurus, yang mengatur alam semesta ini, menciptakan dari awal ya secara perlahan-lahan, dan semua ciptaan Allah itu ya sempurna ya, karena memang sifat kesempurnaan Allah dalam pengurusan penciptaannya. Murabbi jami'al alamin, seluruh alam, wahum man siwallah, dan mereka itu yang selain Allah. Jadi yang disebut alam itu ya selain Allah. Alam itu bisa manusia, jin, bumi, matahari ya, langit dan sebagainya, itu semuanya disebut sebagai alam. Jadi alam itu adalah yang selain Allah, makhluk-makhluk itu. Nah, kata alamin itu pakai ya nun itu kan menunjukkan apa? Jamak mudzakkar salim. Walaupun sebetulnya tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Karena syarat dari jamak mudzakkar salim, satu harus mudzakkar. Ya kan? Yang kedua harus untuk yang berakal. Alam itu kan secara lafaz dia tidak berakal. Ya, tapi menggunakan jamak mudzakkar salim, alamuna, alamina, ini disebutnya dalam ilmu nahwu mulhaq. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaq diikut sertakan ya, kepada jamak mudzakkar salim. Walaupun secara hakikat bukan jamak mudzakkar salim asli. Nah, sehingga kadang-kadang tidak menggunakan bentuk jamak mudzakkar salimnya juga sudah bermakna umum juga, sama alam saja, al-alam. Jadi kata al-alam sendiri secara makna dia bukan mufrad, tapi kan karena mencakup keseluruhan dia dianggap umum. Dianggap jamak juga sebetulnya, kata alamnya juga. Jadi bukan mufrad. Karena maknanya sudah umum gitu ya. Alam itu mencakup seluruhnya. Alamin. Bihalqihi lahum, dengan penciptaan Allah kepada mereka. Jadi Rabb, kenapa Allah itu Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam? Satu, karena Allah menciptakan mereka. Alam menciptakan alam itu. Ya, wa idadihi lahumul alati. Ya, dan Allah mempersiapkan bagi mereka alat-alat, fasilitas. Ya, khususnya yang dibebani syariat manusia dan jin ya. Dan yang lebih mulia tentu manusia daripada jin. Karena manusia dijadikan khalifah, kalau jin kan tidak. Dulu pernah dijadikan khalifah, tapi tidak amanah gitu ya. Diganti oleh manusia. Sehingga sebetulnya seluruhnya ya diciptakan untuk manusia, khususnya itu. Ya, dalam ayat itu apa?
Bukan, Allah menjadikan seluruhnya ini untuk kalian, untuk manusia. Alladzi khalaq. Ayatnya gimana? Walladzi khalaqal Surat Al-Baqarah ada. Jami'an seluruhnya. Ya Allah menciptakan seluruhnya itu lakum bagi kalian. Mana ayatnya? Sabi samawat itu ada Ya lakumul arda. Yang ada jami'annya, Bu. Berarti jin ciptaan juga manusia. Jin itu ciptaan manusia juga. Kaitannya apa jin dengan manusia? Kalau jin kan karena memang dia dibebani taklif, jin itu ya tidak terkait langsung dengan manusia sebenarnya. Justru orang yang meminta bantuan kepada jin itu malah jadi sesat. Ya kan di surat Al-Jin kan ayatnya itu wa anna minhum rijalun yauduna minal insi yauduna birijali minal jinni kan fazaduhum rohaqo. Jadi ada di antara manusia yang minta bantuan ke jin malah menambah dia sesat. Kecuali kalau diberikan kehususan seperti Nabi Sulaiman ya menjadikan jin itu sebagai bala tentaranya, rakyatnya, pembantunya. Kalau kita ya yang tidak diberikan kemampuan itu ya tidak perlu minta bantuan. Tapi kalau di surat Al-Quran yang lain kan dikatakan kalau al-jin wal insa illa liya'budun. Berarti mereka setara gitu. Iya. Sama diperintahkan untuk ibadah juga. Jadi dua-duanya setara gitu. Jadi mereka jin itu juga kan ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau iblis kan bagian dari jin, cuman dia sudah dicap jadi penghuni neraka karena kedurhakaannya. Ada kependak Bu ayatnya? Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda jami'an. Nah itu. Khalaqalakum ma fi di ayat khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu juga ada. Summa stawa ila sama itu di ayat 29. Kumaha ayatnya? Ayatnya kumaha, Pak? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Khalaqalakum menciptakan untuk kalian. Untuk manusia, ma fil ardi jami'an. Ya, menciptakannya itu untuk manusia semuanya. Disediakan oleh Allah. Untuk dimanfaatkan nih silahkan urus, silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya makna syukur itu apa? Makna syukur. Makna syukur apa maknanya? Bersyukur itu apa? Mendayagunakan sesuai tujuan pemberinya. Iya gitu. Jadi sarfun ni'ami ila apa itu bahasa Indonesia? Mahuliko li ajrihi gitu. Jadi mendayagunakan tadi menggunakan ya, nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kan diberi semuanya ya sesuai dengan yang semestinya. Tujuan yang diciptakannya itu tujuannya untuk apa? Itu makna syukur. Sesuai dengan penggunaannya. Makanya dalam Al-Quran oleh Allah dikasih tujuannya apa, bagaimana cara menggunakannya, semua sudah dikasih tahu. Ada syariat itu kan dalam rangka bersyukur itu sudah dikasih panduannya. Kasih dainun, Ustaz. Kasih dainun. Iya. Kasih hutang. Hutang. Nah, jadi dinun itu kan dainun, ya. Orang beragama itu dia berhutang.
Ya. Jadi oleh Allah disediakan alat-alat semuanya yang sudah lengkap. Wa in'amihi, dan pemberian nikmatnya alaihim bin ni'amil azimati, ya, dan memberi atau pemberian nikmatnya dengan nikmat-nikmat yang besar. Jadi ini menjelaskan kata Rabbul Alamin. Jadi Allah disebut sebagai Rabbul Alamin itu satu karena menciptakan, dua karena menyediakan semuanya, memberikan nikmat yang besar. Allati lau faqaduha, yang kalau mereka kehilangan nikmat tersebut, lam yumkin lahumul baqa'u. Lam yumkin amkana yumkinu, mungkin, bahasa kita itu sudah jadi mungkin itu dari bahasa Arab. Ya. Kalau mereka kehilangan nikmat tersebut, tidak mungkin bagi mereka al-baqa'u. Apa al-baqa'u? Tetap ada di muka, artinya hidup. Kalau tanpa nikmat yang Allah berikan, tidak mungkin mereka bisa hidup, bisa tetap ada di muka bumi ini. Ya kita bisa memperhatikan makanan yang kita makan setiap hari. Kalau Allah tidak memberinya, maka tidak bisa. Makanan kita itu kan dua macam, ya, dari hewani dan nabati. Cuma dua itu kan. Ada nggak orang yang makan besi, makan batu gitu? Nggak ada kan. Di makanan itu kan dari dua itu. Oleh Allah kan disuruh faliyan duril insanu ila to'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah di situ Allah jelaskan yang justru lebih banyaknya itu nabati. Anna sababnal ma, mulai dari hujan yang Allah turunkan, lalu menumbuhkan biji-bijian. Anna sababnal ma sabba tsumma syaqqaqna al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba. Biji-bijian termasuk beras yang kita makan, itu termasuk habba. Wa inaba wa qadba wa zaituna wa naha. Ya, anggur, ya, sayur-sayuran, zaitun, kurma, wahadaiqa gulba, dan banyak tumbuh-tumbuhan yang rindang, ya. Wa fakihata wa aba, buah-buahan dan aba. Apa aba itu? Rerumputan. Nah, rerumputan ini untuk hewan. Mataan lakum walian amikum, sebagai kesenangan untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. An'am. Ya, kalau fakihah tadi untuk manusia, kalau aba untuk binatang ternaknya. Nah, binatang ternaknya kemana lagi itu? Kepada manusia juga. Itu sebagai makanan hewani. Ya, cuman itu aja kan, makanan manusia itu nggak ada yang lain. Cuman diolah dengan berbagai macam rupa. Tetap aja kalau ditelusuri pasti berasal dari tumbuhan dan hewan. Nggak ada yang lain. Ya. Fama bihim min nikmatin faminhu ta'ala. Maka apa saja, ini menunjukkan umum. Apa saja ini syarat, betul? Isim syarat. Maka apa saja bihim, dengan mereka, maksudnya apa yang ada pada diri mereka, apa yang mereka dapatkan, min nikmatin, dari suatu kenikmatan, faminhu, maka itu adalah berasal darinya, dari Allah. Jadi tidak ada satu kenikmatan pun kecuali merupakan pemberian dari Allah. Wa tarbiyatuhu ta'ala. Nah, ini menjelaskan kata tarbiyah tadi, kan dari kata rob itu akar katanya tarbiyah, ya, rob itu tadi. Tarbiyah itu kan mendidik, mengurus.
Nah, dijelaskan tarbiyahnya Allah itu bagaimana? Pengurusan Allah itu bagaimana? Tarbiyah Allah li khalqihi untuk makhluknya nau'ani, ada dua macam. Ammatun wa khassatun. Ada tarbiyah ammah, tarbiyah umum, dan ada yang khusus. Fal ammatu, maka yang umum, hiya khalquhu lil makhlukin, yaitu penciptaannya terhadap makhluk-makhluk. Wa rizquhum, dan memberi mereka rizki. Wa hidayatuhum, dan memberi petunjuk kepada mereka. Lima fihi masalihuhum, ya, dengan apa yang ada padanya kemaslahatan bagi mereka atau kemaslahatan mereka. Jadi Allah menunjuki pada sesuatu yang memberi maslahat untuk mereka, untuk seluruh makhluknya itu. Hidayah berarti ini hidayahnya namanya hidayah apa? Ya, hidayah itu kan ada beberapa macam. Ya, ada hidayatul wijdan, ya, itu insting. Jadi oleh Allah sudah diberikan kepada seluruh makhluk, termasuk kepada binatang, sudah ada insting dalam dirinya untuk misalnya induknya itu menjaga anak-anaknya, agak kasih sayang dan sebagainya. Jadi ini hidayah untuk seluruh makhluk umum. Ya, misalnya memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada lebah untuk membuat rumah-rumahnya. Kan di Quran ada aku wahyukan kan ila nahli, kepada lebah, anitakidil buyut, untuk membuat rumah-rumah itu oleh Allah. Jadi coba kalau kita tafakuri ya, bagaimana rumah lebah itu kan rumah yang sangat kokoh itu, dan mendesainnya sangat luar biasa rapi gitu. Ya, lubang-lubangnya itu coba perhatikan Bu, itu sama yang dibuat oleh lebah itu. Rumah yang kuat ya lebah itu ya. Beda dengan rumah yang paling rapuh, yang paling lemah itu rumah apa? Laba-laba. Ahwanal buyut labaitul ankabut, itu dalam Al-Quran. Makanya sebetulnya melalui ayat itu kita diajarkan oleh Allah rumah terbaik itu kayak lebah. Maka sebenarnya manusia ini bisa membangun rumah itu dari bahan-bahan yang digunakan oleh lebah dalam membangun rumahnya. Nah ini sebetulnya kalau kita mau mentafakuri, mentadaburi lebih jauh ayat itu, agar lebih maju peradaban manusia itu. Sekarang kan masalahnya bangun rumah pakai keramik, pakai pasir. Itu dari mana itu keramiknya itu? Bahan-bahannya. Iya, diambilnya dari mana, Pak? Dari gunung digali terus. Padahal itu menyalahi ketentuan Allah yang gunung itu kan tujuannya sebagai pasak, wal jibala autada, untuk menguatkan bumi. Sekarang tuh gunungnya dikeruk terus, habis nanti akan terjadi kekacauan, akan tidak keseimbangan, berguncang. Berarti salah kalau sekarang manusia bangun rumah terus dari gunung digali. Maka harus lebih berkembang teknologi kita sebetulnya melalui ayat ini, agar membuat rumah kita itu seperti lebah. Bagaimana caranya? Si dindingnya itu, ya, agar dibuat seperti rumah lebah itu. Itu mengajak kita untuk berpikir yang sampai saat ini pun kita belum sampai ke situ, bisa mengamalkan petunjuk dari ayat itu. Atau mungkin bisa begitu juga. Hah? Kalau yang membangun rumahnya kan dari hasil dari sari bunga, ada yang bagus. Nah, mungkin
Ada Pak, sekarang sudah ada yang bagus juga. mengembangkan teknologi ada itu sekarang. Tapi ya karena memang belum ini sudah ada modelnya itu rumah dari rumah lebah ada sudah ada yang buat mengembangkan teknologinya gitu ya. Jadi itu ada hidayah sudah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allati fiha baqauhum fid dunya yang di dalam hidayah tersebut terkandung ke baqauhum ya tetap hidupnya mereka di dunia ini. Jadi sudah dikasih petunjuk ini secara umum. Jadi seluruh manusia, seluruh makhluk sudah dikasih potensi oleh Allah di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang membuat kelangsungan hidup mereka. Ya, dalam diri manusia itu sudah ada ya untuk mencari makan, mencari tempat tinggal, termasuk hewan-hewan sebagainya. Sudah dikasih hidayah. Itu hidayah tadi itu ya. Umum. Nah, nanti ada yang khusus itu untuk orang-orang mukmin kekasih Allah itu ada hidayah khusus, ada tarbiyah khusus. Ya. Sampai di situ dulu Pak. Kali kalau ada yang ditanyakan. Menyebutkan Allahumma dan Robbi saja. Ya cakap ya. Ganjil itu kan untuk yang di bawah. Enggak, itu kan Allahumma itu Allahumma itu asalnya ya Allah. Tapi memang ada fungsi lain untuk mengagungkan Allah di situ. Allahumma, makanya lebih baik doa pakai Allahumma, ya Allahumma. Karena kalau kan ya Musa, ya kan yang di bawah. Iya betul ya. Jadi memanggil tidak sama dengan memanggil makhluk. Makanya Allahumma itu asalnya ya Allah, cuman jadi ada makna pengagungan. Allahumma. Iya. Nah, kenapa orang beriman para nabi berdoa kepada Allah dengan ya Robbi? Karena Robbinya itu tarbiyah khususnya itu. Nanti yang akan kita bahas tarbiyah khusus. Allah yang mentarbiyah khusus, mengurusi secara khusus orang-orang beriman kekasih Allah, makanya memanggilnya dengan ya Robbi. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.